2020 awal, Sumatera Barat dinyatakan sebagai provinsi masuk 5 besar LGBT terbesar di Indonesia. Jadi jangan sampean ada bersandi syarak bersandi kitabullah tu berlaku di tengah-tengah masyarakat, dia teh kerateh iyo. Tapi kenyataannya di tengah-tengah masyarakat luar biasa. Maka jangan sampai kecolongan awak. Dan pertama kita selamatkan adalah anak kemenakan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa neraka. Jangan sampai takicu awak. Alladzi khalaqas samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haitsuma kunta ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang kita terima. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Selalu meminta hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian setiap yang kita minta itu bisa kita syukuri. Sedangkan tak diminta saja diberi oleh Allah, apalagi kita minta. Maka pesan Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku maka aku kabulkan. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan khatib setiap Jumat berpesan, berwasiat kepada kita semua untuk senantiasa selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-imanu yazidu wa yankus. Iman tu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Fluktuatif. Maka dari itu jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharui terus iman. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Landasan khutbah kita siang ini kita kutip dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, yang pada hari itu tidak ada yang bisa menaungi kecuali hanya naungan Allah. Yang pertama, al-imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Skop pemimpin kalau nan gadang mungkin negara, presiden nan punya urusan. Di bawah itu provinsi, gubernur nan punya kerajo. Di bawahnya kabupaten kota, bupati atau wali kota nan punya urusan. Di bawah itu camat, lurah atau wali nagari, RT atau Pak Jorong. Dan di bawah itu masing-masing awak sebagai kepala keluarga. Di bawah daripada itu masing-masing awak terhadap diri awak surang-surang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kamu pimpin.
Bertambah gadang skop kepemimpinan awak, maka semakin gadang tanggungjawab yang akan kita selesaikan nanti di urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin ketek nan kita pimpin, maka semakin seketik pula pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bisa menjadi pemimpin yang adil, maka selamatlah urusan di dunia, insya-Allah di akhirat pun akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Skop nan paling gadang. Contoh, awak masuk ke pusat perbelanjaan, didorong keranjang belanjo, banyak isinya. Bareh masuk ke dalam keranjang, popok masuk ke dalam keranjang, gula masuk ke dalam keranjang, garam, minyak, segala kebutuhan di Bali masuk ke dalam keranjang, sehingga full keranjang tadi. Mungkin tak cukup cik, bisa jadi 2. Tapi ada orang yang hanya ketika masuk minimarket itu, kebutuhannya hanya 1 saja. Sabun mandi lah habis. Pergi ke minimarket, ambil sabun mandi, singgah ke kasir, selesai urusan. Ndak banyak scan, ndak banyak nan kadietong. Tapi ketika belanjaan kita sangat banyak, maka antri panjanglah awak di kasir sampai awak membayar belanja tadi itu. Kalau seandainya belanjanya banyak, tentu lamalah awak tagak di kasir tadi itu. Kalau yang kita pimpin itu banyak, maka banyak tuntutan besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak berlaku adil terhadap yang kita pimpin itu. Gubernur misalnya, harus terjadi pemerataan pembangunan jalan misalnya, jalan provinsi di setiap kabupaten kota yang dilalui. Kalau setiap lalu wak ke situ bercari pungkang saja masyarakat, kok gara-gara sianu kok memimpin tidak adil, maka jangan berharap bercapek-capek besok di mahkamahnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanggungjawabkanlah itu. Jadi memang gengsinya di dunia, prestisenya tinggi, gengsinya tinggi, tapi di hadapan Allah besok kan tak terbayang dia itu. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Skop terkecil kepala keluarga bisa tidak berlaku adil kepada istri dan anak-anak di rumah. Berlaku adil kepada istri, magih belanja bulanan, jangan sampai lebih banyak gatuk geraman daripada senyum pasangan hidup kita. Anak juga seperti itu. Jangan dibanding-bandingkan. Jangankan membandingkan dengan orang lain, membandingkan antara si kakak dan si adik saja, itu sudah menyakitkan hati mereka. Ayah, jadilah ayah yang adil, supaya ketika kita berada di timbangan, di mahkamah, di yaumul hisab kelak, kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai awak pergi dari rumah 2 minggu, 2 bulan, bahkan 2 tahun tak menafkahi anak-anak, tak menafkahi istri. Kelak di hari akhir marasai awak besok lantaran tak bisa berlaku adil. Maka orang pertama yang akan mendapat naungan, yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemimpin yang adil. Itu makanya ketika Nabi itu berpesan, kalau seandainya ada cie doa yang bisa dikabulkan, cie doa itu sajanya, maka mintalah apa yang kamu minta. Maka permintaan terbaik adalah mintalah pemimpin yang adil. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjadi ayah yang bisa membawa anak dan istri masuk ke dalam surga, maka jadilah ayah yang adil di rumah untuk istri dan anak-anak. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa syabbun nasa'a bi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan, ajari anakmu solat ketika berumur 7 tahun.
lapienyo kalaulah bau mua 10 tahun. Artinya, anak harus dididik untuk kenal dengan Allahnya. Anak harus ditunjuk ajari supaya rajin sembahyangnya. Cuman yang jadi persoalan adalah ketika azan berkumandang, banyak di antara orang tua yang hanya bisa menyuruh anaknya solat, bukan mengajak anaknya untuk solat. Nak, turanglah azan bodoh lagi, pergi sembahyang. Apaknya mampian-mampian batu domino je di kadai. Amanya masih asik, sibuk je menonton sinetron. Menyuruh mudah, mengajak susah. Padahal yang jadi contoh teladan di rumah itu adalah ayah dan ibunya. Kalau yang jadi contoh teladan itu tidak memberikan keteladanan, maka anak-anak awak akan mencari teladan yang lain di luar ayah atau ibunya. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di mana tuh? Anak-anak masing-masing sekarang sudah banyak, rata-rata punya gadget surang-surang. Punya HP-nya surang-surang. Dan itu banyak yang tak dipantau oleh ayah ibunya. Betapa banyak kasus kekerasan seksual terjadi di Sumatera Barat. Terjadi di Kota Padang Panjang. Terjadi penyimpangan dan kelainan seksual di Sumatera Barat. 2020 awal, Sumatera Barat dinyatakan sebagai provinsi masuk 5 besar LGBT terbesar di Indonesia. Jadi jangan sabian ada bersandi syarak bersandi kitabullah tu berlaku di tengah-tengah masyarakat, dia teh kerateh iyo. Tapi kenyataannya di tengah-tengah masyarakat luar biasa. Maka jangan sampai kecolongan awak. Dan pertama kita selamatkan adalah anak kemanakan kita. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa neraka. Jangan sampai tak kicu awak. Anak lah tamat SMA kemudian dikirim kuliah. Pai anak kuliah surang pulanglah bertiga. Ndak tahu ayah maknya. Ndak tahu orang gaeknya, ternyata dia sudah macam-macam di tempat perkuliahannya. Apalagi ada sekarang isu akan melegalkan alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Itu kan luar biasa itu. Merusak. Maka sebagai ayah, sebagai mama di Minangkabau, maka kewajiban awak untuk menyelamatkan generasi-generasi ini, untuk mengenal Allahnya, untuk rajin kamu saji caronyo, awak nan jadi tuntunan. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nak, uranglah azan, bau dua sama kita kamu saji. Berarti ada ayahnya di musaji itu. Kalau seandainya ada anaknya maiboh di belakangnya, tanda itu suara anaknya. Maka yang akan memarahi anak itu adalah ayahnya sendiri. Tidak lebih cakap pengurus musaji jo ayah dari anak tadi itu, supaya karena anak pengurus musaji menagahan anak supaya tidak bagaduh di dalam musaji. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Terjadi perubahan, terjadi perbaikan generasi di rumah awak. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nan kedua. Orang yang akan mendapat naungan di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang tumbuh mengingat Allah, tumbuh dan besar karena Allah. Tahunya jalan kamu saji. Sehingga yang kita harapkan nanti, ketika awak nak talok mengamangalai, yang kita harapkan kan anak duduk di samping. Anak duduk di samping. Ketika pengakuan dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia, ketika ditanya beliau-beliau, Eyang, kalau seandainya waktu bisa diputar kembali, apa yang Eyang inginkan? Apa nan kakek Nio? Apa kata beliau? Kalau waktu bisa diputar balik, ambo Nio, anak ambo masukan ke sekolah agama. Karena ambo di masa tua, kok ndak ada kawan, indak ada anak nan mengawanan. Karena ada nan di Jerman, ada nan di Amerika dan lain sebagainya. Diharapkan nanti ketika badanlah saki-saki, angoklah kateh ke bawah, rasanya ajal sudah menghampiri. Siapa yang akan mentalkinkan? Lakinu mautakum, la ilaha illallah. Dan kita harapkan anak awak, kalau nya tidak paham agama, apa nan kadisabuinya? Disuruhnya orang lain. Padahal yang lebih afdol, lebih utama, jangankan itu, untuk jadi imam solat jenazah ayahnya pun tak bisa.
Kamilah bayo berdua bertiga kakak beradik di situ Ustaz. Kami saran sekak kau orang siap, kami saran ke pengurus masjid. Padahal tu ayahnya tu. Pertemuan terakhir dengan ayahnya di masjid. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, orang yang akan mendapat naungan di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang tumbuh dan besar mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Rindu bana rasanya kalau seandainya nyo dalam keadaan sakit nan biasa rajin ke surau. Nan kini awak sakit tak bisa kamu saji. Kenapa? Karena dia sudah sangat cinta dengan solat berjamaah. Memakmurkan masjid. Nan kini orang berlomba-lomba membangun masjid, memegahkan masjid, basi rancak masjid. Akan tetapi isinya, fisik masjidnya indah, rancak, sanang. Setiap masuk kamu saji itu bawaannya mencari tampik bersandar, lemak lalu dinya. Tapi ternyata fisik masjid yang indah tak sebanding dengan jumlah jamaah yang masuk 5 kali sehari semalam. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di negara awak. Bisa jadi itu adalah salah satu penyebab makanya musibah, bencana sering silih berganti didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan jadi kebiasaan dia, Pak. Kalau rajin musibah tiba, rajin wak pai kamu saji. Ndak ada musibah lela langang lama saji. Lapanek pengurus musajid, pengurus musola main bau setiap minggu untuk wirid. Nanti tiba pengurus saja. Ampe orang, 5 orang. Ustaz didatangkan tapi jamaahnya tak ada. Kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan mendapat naungan pada hari kiamat, dapat pertolongan pada hari kiamat nanti di sisi Allah, kata Nabi SAW, adalah orang yang terpaut hatinya ke masjid. Orang yang rindu selalu ingin berjamaah solat di masjid. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga, yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم اجعل هذا بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. اللهم احينا بالايمان وامتنا بالايمان واشرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم افتح لنا يا الله أبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب القوة وأبواب السلامة وأبواب الخير وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Rafah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa kulli zaman. Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabad dunya wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurukum was'aluhu min fa'li yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.